One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih membahas pola bilangan. Nah, pada pertemuan ketiga ini Miss akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Ya, apa itu aritmatika? Simak baik-baik. Pertama akan kita bahas tentang barisan aritmatika. Nah, sebelum Miss beritahu apa definisinya, coba kita lihat dari barisan berikut. Nah, ini ada 3, 7, 11, 15, 19. Nah, kalau kita lihat ternyata selisihnya sama terus nih, ya, yaitu 4. Nah, selisih itu pada barisan aritmatika disebut beda, dilambangkan dengan B. Ya, nah maka nanti kita bisa simpulkan bahwa barisan bilangan yang memiliki selisih sama antar dua suku yang berurutan kita sebut dengan barisan aritmatika. Ya, apa rumus-rumus yang berlaku di barisan aritmatika? Nah, kita tahu tadi ya bahwa kalau barisan itu kan susunan bilangan dengan pola tertentu. Nah, kalau selisihnya yang berurutan sama atau tetap, maka disebut barisan aritmatika. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, UN itu suku ke N, A itu suku pertama atau suku ke-1, B itu bedanya. Ya, jadi beda rumus dengan barisan bilangan ya. Di video sebelumnya kan Miss sudah bahas tentang barisan bilangan tuh, yang rumusnya UN sama dengan AN plus B. Nah, ini khusus aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ini contoh soalnya nih, tentukan suku ke-100 dari barisan aritmatika 5, 8, 11, 14. Nah, kita lihat dari sini, A-nya suku pertamanya itu 5, bedanya 3 karena selalu ditambah 3. N-nya 100 karena ditanyanya U100, suku ke-100. Nah, dengan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B, kita masukin dah langsung rumusnya. U100 sama dengan 5 ditambah N-nya 100. 100 kurang 1 kali 3. Maka sama dengan 5 ditambah 99 kali 3. 5 ditambah 297 adalah 332. Maka suku ke-100 atau bilangan ke-100 itu adalah 332. Selanjutnya, contoh lagi nih, barisan aritmatika. Suku ke-15, suatu barisan aritmatika adalah 33 dan suku ke-10-nya adalah 23. Nah, belum tahu nih kita ya, A-nya nggak tahu, B-nya nggak tahu. Nah, gimana caranya? Nah, pertama, tetap rumusnya kita gunakan UN sama dengan A tambah N-1 kali B, karena sudah diketahui aritmatika. Nah, kita punya dua macam nih, suku ke-15 dan suku ke-10. Suku ke-15 berarti U15, N-nya 15. Ya, U15 itu katanya 33, kita masukin aja. Berarti 33 itu adalah A ditambah 15 kurang 1 kali B. Ya, berarti 33 sama dengan A ditambah 14B. Selanjutnya U10, kita punya lagi nih, U10 adalah 23. Nah, 23 sama dengan A ditambah 10 kurang 1 kali B. Maka 23 sama dengan A tambah 9B. Nah, dari sini kalau kita kurangi, ya, 33 dikurang 23 itu 10, A dikurang A kan 0 ya, habis. 14 dikurang 9 itu 5. Nah, dari sini kita tahu 5B-nya itu 10. Nah, berapa B-nya? Oh, B-nya berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, satu per satu udah dapet nih. B-nya 2. A-nya dari mana? Nah, masukin deh, kita ganti, substitusiin ya. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Nah, kalau Miss suka yang angka yang kecil-kecil aja, kita pakai 23 sama dengan A tambah 9B. Nah, B-nya kita ganti 2, maka 23 sama dengan A tambah 9 kali 2. 23 sama dengan A tambah 18, maka A-nya 23 kurang 18 sama dengan 5. Yes, A-nya dapat, B-nya dapat. Masukin lagi rumusnya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Tapi kita udah punya A, udah punya B, ada N-nya. Sehingga U100 sama dengan 5 ditambah 100 kurang 1 kali 2.
5 ditambah 99 kali 2 berarti 5 tambah 198 sama dengan 203. Nah, berarti suku ke-100-nya adalah 203. Oke, insya Allah mudah ya. Kita lanjutkan nih. Bagaimana dengan deret aritmetika? Nah, masih ingat ya bedanya barisan sama deret? Kalau barisan itu susunannya, nah kalau kita jumlahkan, nah itu menjadi deret. Nah, sama, ketika ada barisan aritmetika, maka deret aritmetikanya adalah penjumlahan dari barisan tersebut ya. Maka bentuk penjumlahan dari barisan aritmetika disebut dengan deret aritmetika. Jadi kalau kita tuliskan U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN itu adalah deret aritmetika, maka rumusnya, nah rumus jumlahnya itu adalah SN, jadi S itu sum ya, jadi SN itu jumlah N suku pertama, itu rumusnya bisa ada dua nih. Kalau kita udah punya suku ke N-nya, misalkan jumlah 5 suku pertama, terus kita udah punya suku pertama sama suku ke-5-nya, maka pakai rumus yang atas. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN kali B. Tapi kalau kita belum punya, ya kita punya A sama B-nya saja, maka kita pakai rumus yang kedua. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Gitu ya. Oke, coba contoh soalnya nih. Oke, diketahui deret aritmetika 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya. Tentukan rumus jumlah N suku pertama dan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika. Berarti yang ditanya SN dan S20. Nah, yang diketahui kita tulis dulu nih. Pertama, suku pertamanya 5, maka A-nya 5. Bedanya, nah selisihnya nih selalu ditambah 3, maka B-nya 3. Masukin rumus. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Selebihnya tinggal kita masukin angkanya ya. Maka dapatlah N per 2 kali 10 tambah 3N-3. SN sama dengan N per 2 dikali 3N tambah 7. Nah, ini rumus SN. Lalu bagaimana jumlah 20 suku pertama? Ya, berarti S20. Ya, N-nya diganti 20. Maka 20 per 2 dikali 3 kali 20 tambah 7. Oke. Berarti sama dengan 10 dikali 60 tambah 7 sama dengan berarti 10 kali 67 yaitu 670 gitu. Mudah ya, jadi tinggal kita masukin aja ke rumus. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah, untuk membuktikan kalian sudah paham, coba soal-soal berikut ini. Ini ada beberapa soal ya. Pertama, carilah suku ke-26 dari barisan aritmetika. Nah, berarti kalian cari dulu nih ya. 4, 7, 10, 13. Cari dulu rumus UN-nya. Terus cari U26-nya berapa. Soal kedua, suku keberapakah 239 dari barisan aritmetika 5, 14, 23? Nah, mirip kayak nomor 1. Nah, kalau nomor 1, setelah kita cari UN, langsung cari U26. Berapa? Nah, nomor 2 kebalikannya. Setelah dapat UN, nah, 239 itu U berapa? Jadi cari N-nya. Ya, rumusnya yang digunakan tetap sama. Selanjutnya nomor 3, suatu barisan aritmetika suku pertamanya 6, suku ke-10-nya 69. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 100. Nah, ini mirip kayak contoh soal barisan aritmetika yang kedua ya. Nah, yang lupa, masih bingung lagi, simak lagi videonya. Simak baik-baik. Selanjutnya yang nomor 4, hitunglah jumlah 100 bilangan positif pertama yang habis dibagi 8. Berarti jumlah ini berarti S ya, S100. Bilangan yang habis dibagi 8 ya harus tahu dulu nih habis dibagi 8 berarti dimulai dari angka berapa. Nah, itu nanti berpikir, silahkan. Dan yang soal terakhir, carilah suku ke-30 dan jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmetika 10, 8, 6. Nah, berarti cari U30 dan S30. Mudah ya. Mudah-mudahan setelah menyimak video Miss dengan baik, insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas ini juga dengan mudah. Oke, sukses buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya ya.